Baik, selamat malam Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Boleh sekali lagi Shalom Bapak Ibu? Shalom. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Baik, sudah hari yang kelima, masih semangat Bapak Ibu? Masih, puji Tuhan. Ya Bapak dan Ibu, senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dan juga di sini juga ada anak-anak, rekan-rekan yang muda dari peserta katekisasi yang sudah 5 hari bersama kita. Selamat datang ya adik-adik ya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat para peserta katekisasi kita. Ya Bapak dan Ibu, hari ini kita mau bersama-sama temanya 100 buat Pak Sulis ya, tubuh yang terbakar nafsu ya. Ya Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama masuk, namun sebelumnya Bapak dan Ibu boleh saya ajak Bapak dan Ibu berdiri, bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan bahwa kita berkumpul di sini karena karena Tuhan Yesus hidup. Mari kita menyanyikan Bapak dan Ibu, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yang wanita saja, anak Allah, Yesus namanya. Bapak-bapak, bukan menyucikan. Ibu-ibu, Bahkan mati, tebus dosaku. bersama-sama, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ialah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan Yesus yang kami rayakan kebangkitannya dan Roh Kudus yang kami nantikan kedatangan-Mu. Kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan kalau pada hari yang kelima ini dalam pekan doa kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Saat ini kami mohon curahan-Mu, urapan-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami. Supaya kami boleh bersekutu, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh memuji memuliakan Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan oleh kesaksian dan bersama-sama hanya Engkau yang disenangkan. Engkau yang dimuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan buat nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, dengan lebih cepat kita akan nyanyikan baitnya yang kedua ya. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup,
sebab Dia hidup. Katakan dengan sepenuh hati, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan buat nama Tuhan. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk. Nah Bapak dan Ibu, kita menjalani 5 hari kadang-kadang merasa capek gitu ya. Apalagi Bapak dan Ibu kadang-kadang di dalam kehidupan kita pasti ada naik, pasti ada turun. Pasti merasa capek, tapi juga pasti merasa disemangati. Nah Bapak dan Ibu, bersama-sama dengan kita juga ingin dikuatkan oleh sebuah kesaksian yang kita juga berharap kita belajar dan melihat bagaimana Tuhan juga menyertai hidup kita. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Sian Indarto. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu. Maaf kalau bicara saya agak susah. Karena saya itu ada 3 sariawan yang di lidah saya. Jadi makan susah, ngomong pun susah, apalagi nyanyi. Ya, tapi ya saya paksain. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian. Mungkin ibu-ibu semua udah tahu ya, gereja ini kan udah dimulai sejak awal dari permulaan. Itu saya sudah ikut. Jadi sudah hampir 40. Banyak yang sudah pada pulang. Mungkin saya juga akan nyusul. Nah, sebab kalau dipanggil Tuhan, pura-pura budek pun ya nggak bisa kan ya. Jadi ya mesti pulang. Ya itu. Ya saya itu ikut ATB, ikut Komisi Dewasa, semua ikut. Kelompok Tumbuh Bersama, PI. Karena saya itu senang belajar. Biar nggak pikun ya Bapak Ibu. Selain itu saya itu juga suka berantem, bukan berantem ya, argumen, berdebat, suka berdebat. Dulu dengan almarhum suami saya juga selalu berdebat. Bukan mau menang-menangan enggak, ya kalah ya sudah nggak apa-apa. Cuman kalau kadang-kadang ya sama pendeta terutama. Pengen tahu, meskipun pendeta udah belajar Alkitab berpuluh tahun, nah kita kan belajarnya kan cuma seminggu sekali. Baca Alkitab aja ayo bolong-bolong. Tapi ya akhir-akhir kira-kira 4-5 tahun yang lalu saya rajin. Sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu habis. Justru malah saya jadi ragu-ragu. Nanti kalau saya mati masuk surga enggak? Saya malah ragu-ragu terus terang. Karena perbuatan dosa kita itu sedikit aja, ngomong kafir aja harus dihukum mati kan. Dosa kan itu, makanya jadi aduh Tuhan, ini si tukang ngeyel. Kalau pendeta Diana bilang Ibu Sian itu tukang ngeyel. Memang benar, saya itu tukang ngeyel, nggak selalu menerima apa adanya, itu saya selalu berjuang dulu. Dulu aja pernah almarhum Pak Bambang, tapi ya saya ngeyelnya nggak gini nggak. Dia bilang, Bapak Ibu, kalau jam 1 apa jam setengah 2 malam diajak kebaktian mau nggak? Ya nggak ada yang mau, siapa yang mau? Ya enggak lah Pak. Tapi kalau nonton bola, mau kan sampai dibela-belain. Saya ngeyelnya di dalam. Loh Pak, kalau pertandingan bola apalagi yang dunia, itu kan 4 tahun sekali Pak. Nah, kalau kebaktian kan setiap minggu. Ya sekali-sekali absen Tuhan juga ngizinin Pak, saya bilang gitu. Tapi ya itulah, saya tuh seneng, suka ngeyel. Makanya kadang-kadang saya sering mendapat hajaran
karena Tuhan itu mengasihi saya. Dulu terlalu rajin cari duit karena suami udah meninggal. Kemana-mana naik sepeda sampai jantung saya sehat, bener. Sampai saya tuh pernah sesek nafas, periksa treadmill, dokternya mah bilang, "Bu, jantungnya kalau mau dijual masih laku." Loh, saya mati dong Pak, saya bilang gitu. Jadi ya karena kemana-mana saya naik sepeda, itu yang bikin jantungnya bagus. Jadi ya udahlah. Tapi terus karena terlalu rajin kadang-kadang saya lupa baca Alkitab. Saat teduh, wah pesanan bandeng udah banyak guys, lali. Saat teduhnya nanti aja. Suatu saat saya jatuh. Ruas L1 pinggang itu biasanya kan 7 cm itu, jadi seperti dipres itu saya cuma 3 cm. Jadi saya lebih pendek. Ya. Kira-kira 2 bulan saya harus tidur di tempat yang keras. Akhirnya baik lagi. 3 bulan saya udah bisa naik sepeda lagi. Nekat pokoknya. Itu terus terlalu rajin. Saya jatuh, tangan saya patah. Ini yang bengkong. Tangan saya patah. Ya kadang-kadang meskipun sudah dibina KTB puluhan tahun, tapi rasanya itu masih dalam hidup dalam dunia mana kerohanian saya itu susah, kayaknya kok enggak tumbuh ya, kerdil melulu. Jadi ya mungkin Tuhan kadang-kadang memberi kesempatan saya sakit atau saya pokoknya pernah kejadian saya kan setelah suami meninggal, anak-anak sekolah udah selesai udah kuliah semua, uang saya habiskan tabungan saya. Saya tuh pengen rumah saya yang di Salatiga itu laku karena saya kan cari duitnya di sini. Di Salatiga nggak mungkin kan saya jual bandeng kan deket Semarang, nggak laku pasti. Jadi ya saya pengen rumah Salatiga saya jual. Sampai sekarang belum laku. Tuhan kenapa ya? Saya ini butuh duit. Saya kan nggak mau minta-minta, nggak mau ngerecoki gereja. Saya mau usaha sendiri kan malah patah tangan. Terus rumah juga nggak laku-laku. Tapi ternyata sekarang ini di dekat rumah saya itu mau ada universitas. Nah, setelah itu anak-anak rumah-rumah di sana harganya jadi naik karena banyak kos-kosan. Itu yang di luar nalar saya kan. Makanya Tuhan itu begitu sabar. Luar biasa. Nah sekarang setelah ini saya sudah terima kasih, minta ampun sama Tuhan, saya kurang ajar. Sekarang ini saya dikasih lagi satu, ini lidah saya ini ada sariawan. Sariawan kok nggak sembuh-sembuh, sampai stres tuh. 3 bulan rasanya seperti ditusuk jarum, sakit tiap malam sampai susah tidur. Akhirnya saya minum asetosal. Kalau udah enggak bisa jam 11 malam saya minum itu baru bisa tidur. Lama-lama akhirnya terbiasa. Saya pikir ini Tuhan kan memberi cobaan enggak melebihi kekuatan saya. Dan tadi saya sudah ke dokter. Waktu itu kan saya udah enggak punya duit, sakit. Mau berbahagia gimana nyanyinya, ya kan? Enggak punya duit, sakit. Tuhan apa enggak salah itu lagu Aku Bahagia itu. Saya pikir gitu aja. Saya itu nekat, kadang-kadang apa ya dokternya mau saya kasih uang kreweng. Ya kan enggak ada. Makanya saya pikir aduh Tuhan saya enggak tahu deh. Mau ke dokter atau mau kemana. Tuhan aja yang ngurus. Dan anehnya begitu saya pasrah, saya nangis kalau ingat. Ada ibu-ibu yang ngasih saya uang. Benar puji Tuhan, saya bisa ke dokter. Saya jadi sedih, gembira, dan saya minta ampun sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya itu kurang ajar banget. Tapi ya itulah, Tuhan itu begitu sabar, membimbing saya dari usia muda sampai sekarang saya udah 76 tahun. Jadi saya pikir ya Tuhan selalu
meskipun saya kadang-kadang kurang ajar, kadang-kadang saya itu kalau didoain saya itu bilang itu doa pembaca mantra toh. Ya kurang ajar kan, saya itu kurang ajar, saya akui, saya itu kadang-kadang ngomongnya itu seenak saya, ya itu mungkin ini Tuhan juga ngasih supaya saya bisa ngerem, bisa sabar gitu. Dan ini saya minta bantuan ibu-ibu bapak. Tadi pagi saya sudah ke dokter giginya bilang ini harus dibiopsi karena sariawan itu cuma 2 minggu umurnya. Kalau lebih dari itu memang ya mencurigakan ke arah kanker lidah katanya. Dan saya juga sebelumnya ini saya udah baca di YouTube macam-macam, udah saya baca sendiri, wah ini pasti ini kayaknya kok mengarah ke sana. Jadi saya sebelum itu saya minum obat-obatan jamuan itu yang anti kanker, kunyit putih dikasih Bu Risa, kunyit dikasih Bu Esther, terus dikasih makan brokoli segala macam. Dan itu saya minum suplemen itu namanya Magosa itu. Kalau sakitnya luar biasa itu udah saya kumuri pakai Magosa itu agak berkurang. Jadi ya saya pikir ya kalau Tuhan sebetulnya saya malas dibiopsi. Saya seperti burung onta yang menyembunyikan. Tapi kalau saya nggak ke dokter juga, kalau memang benar-benar kanker kan harus di kemo atau gimana pengobatannya kan. Jadi ya saya mesti harus pakai akal juga gitu. Makanya ya itulah Tuhan itu begitu baik. Saya mohon Tuhan yang juga yang akan memberi kekuatan pada saya agar menghadapi situasi seperti ini saya kuat atas bantuan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu saya pengen ngajak Bapak Ibu nyanyi ya. Ibu Bapak tahu kok lagunya itu Agunglah Kasih Allahku. Ya, saya nggak bisa nyanyi, saya pakai ini aja. Bapak Ibu yang nyanyi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Tante Sian, terima kasih kesaksiannya. Bapak dan Ibu kita juga doakan ya. Satu hal yang saya sangat salut, Tante Sian datang sama Tuhan apa adanya ya. Tuhan saya ngeyel, Tuhan saya apa, saya merasa bingung, saya merasa bimbang. Dan bahkan saya merasa ibaratnya belum tentu masuk surga. Tapi kita juga percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Teman Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu mempersiapkan hati untuk kita masuk pembacaan firman. Kita menyadari bahwa kita nggak mampu jalan sendiri. Ada satu lagu, mungkin lagu ini baru, dan ketika begitu banyak hal yang tidak kita mengerti, kita hanya lari sama Tuhan saja. Kita mau katakan, Tuhan,
hanya kepadamu saya mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kita akan sama-sama belajar menyanyikan lagu ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Bapak-bapak, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Ibu-ibu, Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kita katakan bersama, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita, sambil kita renungkan lagu ini, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Katakan dengan segenap hati kita, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Saat Badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
sambil lagu ini mengiringi, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan diantar pada tema tubuh yang terbakar nafsu. Amsal 6 mengatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ya Bapak dan Ibu, hasrat seksual tentunya pemberian Tuhan yang indah. Namun saat kita dikuasai oleh hasrat seksual yang menggebu-gebu, ibaratnya tubuh kita terbakar, ingin dipuaskan. Nah itu yang repot Bapak dan Ibu. Repot karena orang jadi gelap mata. Karena kita tidak mendapat apa yang diinginkan, seorang suami bisa KDRT, bisa saling melapor. Orang-orang bisa punya simpanan. Orang juga bisa tamasya cari pemuasan. Menikah atau tidak menikah, tua atau muda, kita semua bisa jatuh ke dalam dosa seksual, pornografi, percabulan, dan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sayangnya orang Kristen gak ada yang kebal ya Bapak dan Ibu. Bahkan Daud sekalipun tidak kebal. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kita mau mengarahkan hati kita mau mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Gatot dari GKI Gading Cengkir. Kami persilahkan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia hadir di dalam kehidupan kami bersyukur karena kasih setiamu kami dapat berhimpun dalam persekutuan doa pada malam ini. Karena kasih setiamu kami kembali disapa oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua tanpa kecuali, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Allah dan menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Dalam hidup saya, inilah pertama kali saya ke GKI Cipinang Elok. Gitu ya. Saya berasal dari Semarang ya, dan sekarang menjadi pendeta jemaat GKI Kelapa Cengkir Jakarta di Kelapa Gading. Mari kita bersama-sama memperhatikan pembacaan Alkitab dari Kitab Amsal pasal 6 ayat 20 sampai dengan 35. Amsal 6 ayat 20 sampai 35 dinyatakan demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya?
Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun. Dan ia akan tetap bersikeras. Betapa banyak pun pemberianmu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Saya mengundang seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk ke depan. Yang satu di sebelah kanan saya, yang satu lagi di sebelah kiri saya. Silakan. Mari, seorang laki-laki, seorang perempuan. Oh ya, terima kasih Saudara Jerry ya, betul ya? Dan Saudari Widi. Oke. Oh ya. Saudara Jerry. Ya. Daryl, dan Jeriel, ya, dan Widi, ya. Saudara Jeriel, ketika Anda berada di sebuah pantai, tiba-tiba, ya, air laut itu surut 30 meter, lalu tampaklah ikan-ikan yang menggelepar-gelepar. Apa yang Anda lakukan? Lari, Pak. Lari kemana? Ke sana? Lari ke arah yang tinggi, ke arah bukit, ke arah gunung. Mengapa? Tsunami, Pak. Oke. Siapa yang mengajarkan itu kepada Anda? Tadi Bapak sudah kasih tahu saya bocoran di belakang, Pak. Oh gitu ya? Padahal tidak. Ya, Saudari Widi, ingatlah sebuah nasihat dari orang tua yang Anda masih ingat betul karena nasihat itu relevan sampai sekarang. Berbuat baiklah kepada semua orang, meskipun orang tersebut tidak berbuat baik pada kita. Ya, oke. Berbuat baiklah kepada semua orang, meskipun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya. Saudara-saudara, itu tadi 2 buah contoh sesuatu yang teruji oleh waktu. Nah, manusia di dalam hidup ini, saudara-saudara, berrelasi dengan yang ilahi, berrelasi dengan sesama manusia, berrelasi dengan alam, dan juga berrelasi dengan diri sendiri. Yang diharapkan tentunya manusia mempunyai relasi yang harmonis, baik dengan Sang Ilahi, dengan sesama, dengan alam, maupun dengan diri sendiri. Nah, apa yang perlu diperhatikan oleh manusia agar relasi tersebut harmonis?
Dalam kehidupan umat Israel ada tradisi para nabi. Tradisi para nabi menekankan, dengarkanlah, perhatikanlah, dan lakukanlah apa yang difirmankan Tuhan. Di dalam kehidupan umat Israel juga ada tradisi para imam yang menekankan tentang peraturan-peraturan yang harus diperhatikan dan dilakukan supaya kehidupan manusia itu harmonis dengan semua pihak. Selain tradisi para nabi dan para imam, ada pula tradisi orang bijak yang mengajak umat Israel untuk memperhatikan pola keteraturan di dalam kehidupan ini. Kalau diamat-amati, diperhatikan, hidup ini ada pola yang teratur. Ya, salah satu contohnya tadi, Saudara Jeril segera lari ke atas bukit ketika air laut itu tiba-tiba surut. Itu salah satu keteraturan yang ada. Nah, saudara-saudara, tradisi orang bijak mengajak umat Israel untuk menjadi bijaksana. Nah, yang menarik, kata hikmat dari hukma dan kata bijaksana dari hakam mempunyai arti yang sangat luas. Seorang pelaut yang cakap melayarkan kapalnya sampai tujuan itu masuk kategori bijaksana. Seorang tukang besi yang mampu menciptakan barang yang kuat, berguna dan indah itu juga bijaksana. Seseorang yang pandai menjalin relasi dengan sesama itu juga bijaksana. Bijaksana digunakan untuk setiap orang yang mampu menangani sesuatu dengan baik atau menciptakan dan memelihara hubungan dengan baik. Dadi wong ki mbok sing solutif, nah itu bijaksana. Jadi orang itu yang memberikan solusi, bukan biang kerok. Itu bijaksana. Ya. Dan di dalam kehidupan ini manusia berhadapan dengan daya kosmis, dengan berbagai binatang. Ada yang nyatek, nyatek itu menggigit. Ya. Ada yang nyakar. Ya. Manusia juga berhadapan dengan berbagai tumbuhan, dengan berbagai sesama, baik yang suka mendengarkan maupun yang ngeyelan. Berhadapan juga dengan lingkungan yang berbahaya dan sulit. Nah, manusia mengupayakan sejumlah usaha untuk melindungi diri, mempertahankan diri, dan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang berkualitas baik. Itulah sebuah seni hidup. Melalui keaneka ragaman kegiatan, pendidikan, pembinaan, manusia berupaya untuk meneruskan kemahiran, kecakapan itu kepada angkatan berikutnya. Supaya angkatan berikutnya juga cakap dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu disalurkan dalam lingkungan keluarga, dalam pekerjaan. Para anggota keluarga, rekan kerja diajarkan perilaku yang tepat. Dan dasar atau sumber seni hidup tadi berangkat dari pengamatan dan pengalaman. Apa yang diamati berulang-ulang dan menjadi pengalaman itu diteruskan.
Namun saudara-saudara, pengamatan dan pengalaman tidak bersifat mutlak dan permanen, sehingga harus diverifikasi karena tidak ada situasi dan kondisi yang 100% sama. Oleh karena itu, generasi tua memang memberi pengalaman dan wejangan yang berharga kepada generasi muda. Tetapi generasi muda perlu memikirkan kembali, mengolah kembali karena ada situasi dan kondisi yang tidak sama. Contoh, dengarkanlah, berbahagialah yang mendengarkan firman Allah. Loh, kok mendengarkan? Nah, karena waktu itu banyak yang masih buta huruf. Mesin cetak belum ada. Maka dengarkanlah. Tetapi sekarang bacalah, lihatlah. Itu yang lebih menarik. Dulu nasihatnya hati-hati gunakan mulutmu. Tetapi sekarang hati-hati gunakan jarimu. Supaya tidak tersangkut undang-undang ITE. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berhikmat, bijaksana, itu orang yang menerima didikan, yang mengalami kecerdasan, mendapatkan pengetahuan dan pertimbangan. Dan orang yang bijaksana menaruh minat kepada pengalaman hidup, karena melalui pengalaman hidup ini, manusia diajak untuk bisa bersikap yang tepat. Orang yang bijaksana adalah orang yang bersedia memahami dan melakukan sesuai dengan peraturan, hukum, dan pola yang berlaku dalam kehidupan ini. Dan lawan dari orang yang bijaksana adalah orang yang bodoh, bukan dalam pengertian IQ, tetapi dalam pengertian tidak taat. Melakukan yang jahat, menyimpang dari hukum atau pola yang berlaku. Karena mereka memilih untuk tidak mau belajar dari pengalaman. Nah, salah satu sastra hikmat dalam Alkitab kita yaitu kitab Amsal. Keunikannya, saudara-saudara, tidak ada nubuat para nabi di dalam kitab Amsal. Tidak berbicara tentang sejarah umat Israel. Tidak berbicara tentang umat Allah secara keseluruhan. Sastra hikmat justru berbicara orang per orang mengenai kehidupan ini yang berlangsung setiap hari dan isinya sangat dekat dengan kita. Nah, ini garis besarnya. Ada bingkai pembukaan, lalu ada bagian yang sangat panjang, pasal 10 sampai pasal 22 ayat 16, itu bagian yang terpanjang dalam kitab Amsal yang diberi judul Amsal-Amsal Salomo. Lalu bagian yang ketiga, Amsal-Amsal orang bijak, itu diadopsi dari tulisan orang Mesir. Karena menurut para ahli perjanjian lama, bagian ketiga itu sangat mirip dengan sastra hikmatnya orang Mesir yang jauh lebih tua usianya. Jadi sangat mungkin itu diadopsi dari tulisan orang Mesir. Kemudian Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai Hizkia dan diakhiri dengan bingkai penutup. Dengan demikian, bacaan pada malam ini merupakan bagian dari bingkai pembuka. Dan mari sekarang kita fokus kepada bacaan
kita. Saudara-saudara, kitab Amsal dengan tegas mempertentangkan kebijaksanaan dan kebodohan. Untuk memperkuat pesan yang hendak disampaikan, kitab Amsal menampilkan personifikasi bagi keduanya. Kebijaksanaan ditampilkan sebagai perempuan yang bijak atau sebagai istri yang cakap, sedangkan kebodohan dipersonifikasikan sebagai perempuan jalang. Mengapa kok personifikasinya perempuan? Yang bijaksana itu perempuan yang cakap, istri yang cakap, sedangkan kebodohan itu perempuan jalang. Karena pada saat itu umumnya orang-orang yang mempelajari hikmat adalah para laki-laki. Kebodohan ditampilkan sebagai perempuan jalang, parasnya cantik, bulu matanya lentik. Tapi diingatkan, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Perempuan jalang itu punya daya tarik, punya daya pikat yang luar biasa. Jika terpikat, apa yang terjadi? Jika terpikat dengan kebodohan, maka yang akan terjadi kehancuran. Bagikan orang yang membawa api dalam gelembung baju, pasti kobongan terbakar. Bagi orang yang berjalan di atas bara, akan hangus kakinya. Saya yakin Busian Saryawan bukan karena ngemut bara. Ya. Tapi bagi orang yang berjalan di atas bara, pasti kakinya akan hangus. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang tersebut merusak diri. Siksa dan cemooh akan diperolehnya, malunya tidak akan terhapus. Semua orang itu tahu bahwa kebodohan pasti mengantar manusia pada kehancuran. Mau contoh, banyak sekali. Dari pejabat, contohnya tadi Raja Daud sudah disebut, artis, anggota jemaat, penatua, mantan pendeta GKI yang ditanggalkan karena brengsek. Seksnya breng-brengan juga ada. Contohnya ombyoan, banyak sekali. Jika ada janin dalam perselingkuhan atau perzinahan, itu bukan menambah dosa, tapi nambah mumet, marahi bundet, nambah pusing, nambah kusut. Karena janin itu bukanlah janin haram, itu tetap dikasih Tuhan. Cuma tambah mumet aja. Lah sudah tahu kebodohan itu, yang terpikat kebodohan akan mengalami kehancuran. Namun, mengapa masih saja ada manusia yang terpikat pada kebodohan? Karena menjadi bodoh itu lebih mudah daripada menjadi bijaksana. Menjadi bijaksana itu perlu kerja keras, perlu disiplin, perlu diasah. Saudara-saudara, marilah kita memilih untuk menjadi bijaksana dengan memperhatikan dan melakukan perintah yang benar.
Dan dalam konteks umat Israel, perintah yang benar itu dari orang tua. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Orang tua punya tanggung jawab untuk menyampaikan perintah yang benar. Dan dalam kehidupan umat Israel, memperhatikan dan melaksanakan Taurat itu perlu. Karena secara harafiah Taurat itu berarti hukum, peraturan maupun pengajaran. Keunikan hikmat bangsa Israel dibandingkan bangsa-bangsa di sekitarnya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oleh karena itu, jadilah bijaksana dengan memperhatikan pola kehidupan ini, memperhatikan nasihat orang tua, tetapi sebagai orang-orang beriman juga perlu memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apa gunanya memperhatikan dan melaksanakan semua perintah itu? Termasuk perintah dari Tuhan. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Di jalannya tidak serong, tidak sesat, tetapi berada pada jalan yang benar. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu bagikan pelita. Oh, ini jeglongan, ini lubang. Kita tahu karena memelihara perintah itu. Ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang akan melindungi kita sekalian. Saudara-saudara, teks yang kita baca memang memberi contoh konkret nafsu seksual. Jangan terbakar oleh nafsu seksual sehingga lupa siapa kita. Namun dalam kehidupan ini tidak hanya nafsu seksual. Nafsu makan itu juga bisa membakar kita. Makan yang benar itu kan mestinya membuat kita sehat. Karena terbakar nafsu makan tidak bisa mengontrol diri, setelah makan justru sakit. Ada pula nafsu belanja. Tidak bisa dikontrol, terbakar sehingga besar pasak daripada besar pasak daripada tiang. Tidak cukup punya sepatu yang warnanya hijau muda, hijau tua. Ya harus hijaunya itu gradasi gitu ya. Ada yang hijau lumut ya. Ada yang hijau toska, ada yang hijau lombok, lombok mentah, lombok yang dioseng-oseng lombok hijau gitu. Jadi banyak sekali punya sepatu karena supaya matching dengan pakaian luar, kalau perlu dengan pakaian dalamnya. Sehingga tidak bisa mengontrol nafsu untuk belanja. Ada pula yang terbakar oleh nafsu bekerja. Kerja terus bekerja. Lupa memberi porsi yang cukup untuk istirahat, untuk makan, untuk bercengkrama dengan anggota keluarga. Alasannya sibuk kerja dan sibuk kerja. Ada yang sangat bernafsu
dalam prestasi studi, yang bernafsu orang tuanya. Ya. Anaknya didorong sedemikian rupa untuk pandai matematika, dileskan. Kalau cuma dapat 7 lalu dikata-katai kamu bodoh, goblok, pekok. Padahal sukses tidaknya seseorang kan tidak selalu dipengaruhi oleh faktor cerdas secara matematis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita memperhatikan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dimampukan mengendalikan nafsu, bukan dikendalikan oleh nafsu. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian dari Dinda Dorcas. Kami persilahkan. Salam jemaat Tuhan yang kasih dalam kasih Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari yang kelima di dalam pekan doa kita masih setia datang di tempat ini. Kita percaya bahwa semuanya itu karena Roh Tuhan ada di dalam hidup kita masing-masing. Karena sampai dengan sejauh ini kita masih merasakan itu. Malam hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk membawakan satu pujian, yaitu di tengah ombak dan gelombang, di tengah ombak kehidupan kita yang sering kita jatuh dalam dosa. Lagu ini kami akan nyanyikan satu bait sampai selesai, dan kami ajak untuk jemaat boleh menyanyikan, karena lagu ini sudah boleh dikatakan terkenal. Walaupun tanpa lihat teks pasti kenal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita
Bapak dan Ibu, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh PD Biji Sesawi. Ada Tante Nita, Tante Lena, dan Kak Yosi yang akan memimpin kita dalam doa. Kami persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, pada kesempatan malam yang indah ini ya Tuhan, kami menghampiri kehadapan hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami mendoakan perdamaian di tengah-tengah konflik Rusia dan Ukraina yang saat ini masih terus bergolak. Tuhan, tolonglah Tuhan, Tuhan ikut campur tangan agar ada solusi damai dan kesepakatan di antara dua negara ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkenan campur tangan di dalam semuanya ini sehingga dapat tercapai perdamaian di tengah-tengah konflik Rusia dan Ukraina ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, pada saat ini kami akan mendoakan untuk keamanan di Papua terhadap perlawanan dan intimidasi dari KKB ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami ingin bersatu hati untuk saudara-saudara kami di Papua yang sedang mengalami pergulatan hidup yang menguras tenaga, pikiran, perasaan, dan air mata. Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah mereka khususnya KKB agar selalu menggunakan cara damai tanpa kekerasan dalam menyelesaikan masalah di Papua. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi prajurit TNI yang bertugas di sana, yang melaksanakan operasi maupun di perbatasan NKRI. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dari berbagai ancaman bahaya, di mana mereka diserang, ditembak oleh kelompok separatis teroris ya Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Berikan kekuatan, ketabahan dalam tugas negara yang berat ini. Juga pencarian pilot Susi Air Tuhan turut campur agar terlaksana pembebasan dengan suasana damai, di mana Kapolda melibatkan Dewan Gereja dan Uskup untuk negosiasi ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan hasil yang memuaskan berkat penyertaan Tuhan pastinya. Kami alaskan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Damai dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga pada malam ini mau berdoa ya Tuhan. Kami teringat untuk para tawanan ya Tuhan yang sedang ditawan di dalam konflik-konflik baik di daerah-daerah di seperti Papua maupun juga di negara-negara lain ya Tuhan yang sedang terlibat peperangan ya Tuhan. Tuhan, Kau yang mengetahui ya Tuhan kondisi keadaan para tawanan tersebut ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau juga yang akan membantu ya Tuhan, memberikan kekuatan
dan juga kesehatan untuk para tawanan tersebut ya Tuhan. Tuhan tolong juga Tuhan kiranya golongan-golongan ataupun juga pemerintah yang mengusahakan ya Tuhan dan mengupayakan pembebasan bagi para tawanan ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau juga yang akan membantu ya Tuhan agar para tawanan ini juga dapat kembali pulang ke keluarga mereka masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan Yesus, biarlah adanya perdamaian di dunia ini ya Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau yang akan turut campur ya Tuhan untuk perdamaian di dunia ini. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak dan Ibu, kita akan mengakhiri dengan bersama-sama mengingat bahwa apa yang difirmankan tadi, marilah kita mengejar yang bijak, bukan mengejar yang bodoh. Bapak dan Ibu, dengan menyanyikan lagu ini kita diingatkan bahwa hanya karena kekuatan Tuhan saja kita bisa berjalan. Kita bisa berjalan bersama Tuhan di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Setelah itu doa berkat. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri
kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Saudara-saudara, jalanilah kehidupan ini sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan di atasmu untuk memberkatimu, Tuhan di depanmu untuk memimpinmu, Tuhan di sampingmu untuk menemanimu, Tuhan di belakangmu untuk mendorongmu, Tuhan di bawahmu untuk menopangmu, Tuhan di dalammu untuk memberikan damai sejahtera. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu. Amin.